Hadirin sekalian, selamat datang dalam rangkaian seminar Eklesia 2021 dengan tema Penyertaan Allah yang Ajaib. Dalam seminar ini ada dua narasumber, Ibu Inawati Teddy dan Bapak Chandrahan. Kini tiba saatnya kita masuk dalam sesi pertama. Dengan hormat, mari kita sambut Ibu Inawati Teddy, dosen Perjanjian Lama di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, Jakarta. Di dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara, apa yang sebenarnya menjadi arti penyertaan Allah? Secara harafiah, maka kata itu berarti aku menyertai kamu, ya, di dalam bahasa Inggrisnya I am with you. Nah, ini berarti penyertaan Allah adalah Allah bersama, yaitu menuntun umatnya, ya. Kita bisa lihat sebentar misalnya di dalam Keluaran 40 ketika kemah suci sudah didirikan. Saya bacakan Keluaran 40 ayat 36 sampai 38. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, itu adalah awan kemuliaan, ya, tiang awan dan api yang menyertai umat, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi itu pada dasarnya arti penyertaan Allah. Next, kita melihat keunikan penyertaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam dunia kuno, kita tahu bahwa banyak sekali bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Musa mengerti sekali betapa Allah mereka adalah berbeda dengan Allah-Allah bangsa lain. Karena Allah-Allah bangsa lain itu tidak benar-benar menyertai umatnya. Mungkin ketika saya atau Alkitab berbicara tentang ada Allah-Allah bangsa lain, kita bingung, ya, bukankah hanya ada satu Allah? Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Alkitab itu berbicara dengan konsep yang dimengerti jemaat pada waktu itu. Dan kebanyakan orang Israel berpikir bahwa Allah itu banyak. Karena itu Alkitab pun menyebut mereka Allah, walaupun kita tahu mereka bukan Allah. Itu yang kemudian Paulus katakan disebut sebagai Allah. Tapi di sini saya mau bacakan Keluaran 33 ayat 15 dan 16 di mana Musa mau menyatakan kenapa keunikan penyertaan Allah itu hanya ada bagi umatnya. Saya bacakan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Saudara-saudara, satu-satunya Allah yang benar-benar bersama dengan umatnya, menyertai umatnya, hanyalah Allah kita. Next, kita melihat tanda penyertaan Allah. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan umat mendirikan kemah suci. Kenapa kemah suci perlu didirikan? Saya bacakan Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi tujuan supaya kemah suci itu ada, Tuhan kemudian bisa berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan kita tahu bahwa kehadiran Allah tersebut ditandai dengan awan kemuliaan di kemah suci. Ya, saya
bacakan lagi Keluaran 40, tetapi sekarang kita akan melihat ayat 34-nya. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara-saudara, ini adalah awan yang sering sekali kita sebut dengan Shekinah, ya. Kita juga bisa melihat ketika Salomo mentahbiskan bait Allah yang kemudian didirikannya, ya, maka kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11, saya bacakan apa yang terjadi. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dan 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa Tuhan itu benar-benar diam, ya, beserta dengan umatnya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik, ya, di mana kita orang Kristen sering sekali salah mengerti. Saudara, gedung gereja kita bukan rumah Tuhan. Gedung gereja kita sebenarnya adalah meneladani atau mencontohi sinagoge yang orang-orang Yahudi, di mana mereka itu setiap hari Sabat, ya, pergi beribadah ke sinagoge. Sinagoge itu Alkitab biasa sebut rumah ibadat. Jadi sebenarnya gedung gereja secara teknis adalah rumah ibadat. Sedangkan rumah Allah atau rumah Tuhan adalah bait Allah. Kalau gedung gereja itu bisa ada begitu banyak, mungkin di dunia ini saya nggak tahu deh, ratusan ribu, jutaan mungkin, ya. Tetapi di dalam perjanjian lama, maka kita melihat bahwa rumah Allah itu hanya satu, sedangkan sinagoge itu bisa banyak sekali. Nah, sekarang memang sudah tidak ada rumah Allah dalam arti bait Allah. Karena apa? Karena sebenarnya di dalam perjanjian baru nanti, ya, Bapak Chandra Hans yang akan lebih menjelaskan betapa penyertaan Allah itu tentu saja klimaksnya adalah kedatangan Tuhan Yesus sendiri. Next, kita melihat janji penyertaan Allah. Menarik bahwa di dalam Alkitab kita, ya, ketika Tuhan memanggil seorang hambanya, tidak peduli masalah apa yang dihadapinya, berapapun kesulitan daripada hamba tersebut, maka Tuhan itu pada dasarnya selalu hanya menjanjikan satu hal. Karena itu kita melihat bahwa kepada hamba-hambanya Allah selalu hanya berjanji satu hal, yaitu ia akan menyertai. Kepada Musa, misalnya Keluaran 3 ayat 21, Tuhan berkata, bukankah aku akan menyertai engkau? Kepada Yosua, Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kepada Yeremia, next, ya, kita melihat, kita tahu bahwa Yeremia juga ketika dipanggil Tuhan, dia merasa dia tidak mampu, dia mengatakan dia masih muda, dalam arti sebenarnya lebih dia tidak mampu. Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Umat dari Nabi Hagai, mereka sudah menelantari, ya, rumah Tuhan yang kemudian mereka lupakan, dan Tuhan memakai baik Hagai maupun Nabi Zakaria untuk mendorong umat mendirikan rumah Tuhan, dan Tuhan berkata kepada seluruh umat, aku ini menyertai kamu. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus pun hanya menjanjikan satu hal, ya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Sehingga kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang paling penting yang Tuhan berikan kepada hamba-hambanya. Janji Tuhan selalu hanyalah aku akan menyertai engkau. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita harus melihat bahwa penyertaan Tuhan merupakan berkat yang paling penting bagi kita orang percaya. Sekali lagi, penyertaan Tuhan harus kita lihat sebagai berkat yang paling penting, bahkan harus kita lihat jauh lebih penting dari kesuksesan dan kelimpahan. Untuk itu saya berikan contoh di dalam Keluaran 33. Tentu saja di dalam Keluaran 33 ini adalah sesudah peristiwa lembu emas di dalam Keluaran 32, ya, yang membuat Tuhan begitu murkanya.
Dan di dalam murkanya Tuhan kemudian berkata seperti ini. Saya bacakan Keluaran 33 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, kalau ketika saya membaca sampai di sini, mungkin kebanyakan kita akan berpikir, wah, ini adalah berita positif ya. Tuhan mengatakan dia akan mengutus seorang malaikat. Bapak Ibu Saudara, seorang malaikat loh ya, bukan iblis loh ya, tapi malaikat. Dan mereka akan berhasil, mereka akan bisa menumpas musuh-musuh mereka dan menduduki tanah Kanaan. Bukankah itu yang sudah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Berarti Tuhan kemudian akan menggenapi janjinya. Tetapi saya teruskan membaca di bagian tengah ayat 3. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi rupanya Tuhan mengutus malaikat karena Tuhan tidak mau memimpin umatnya. Jadi walaupun mereka akan diutus malaikat dan akan diberikan keberhasilan dan kelimpahan, kita baca bagaimana orang Israel menanggapi itu. Ayat 4, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Bapak Ibu Saudara lihat ya, ini adalah keberhasilan. Ya, Tuhan janjikan keberhasilan dipimpin malaikat. Tetapi karena Tuhan mengatakan bukan Tuhan yang akan memimpin, ini dianggap sebagai sebuah ancaman yang mengerikan. Artinya apa? Artinya penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan harus kita lihat jauh lebih penting dari kesuksesan dan kelimpahan. Penyertaan Tuhan itulah yang paling penting. Karena itu tidak mengherankan, karena memang penyertaan Tuhan adalah yang paling penting, maka yang selalu menjadi ancaman Tuhan kalau dia murka kepada umatnya adalah bahwa dia tidak akan menyertai mereka. Ya, seperti yang tadi kita baca di dalam Keluaran 33. Aku tidak akan menuntun kamu, biarkan malaikat yang menuntun kamu. Kalau kita melihat di dalam Yosua 7 misalnya, ya Yosua 7 itu adalah setelah keberhasilan mereka di Yeriko. Tapi apa yang terjadi adalah, ya kita tahu bahwa Yosua pasal 6 berbicara tentang kejatuhan Yeriko, tapi apa yang terjadi saudara-saudara, Tuhan itu sudah memberikan sebuah peringatan bahwa barang-barang Yeriko, ya, kotanya harus dibakar, semua orang-orangnya harus dibunuh, termasuk ternak-ternaknya, barang-barang seperti emas dan permata, emas, perak dan permata itu nanti dibawa ke Bait Allah. Kenapa harus ditumpas semua termasuk binatang-binatangnya? Karena itu adalah kota yang dipersembahkan kepada Tuhan dan bahasa di dalam Alkitab adalah dikhususkan untuk dimusnahkan. Ya, karena itu kenapa barang-barang Yeriko sama sekali tidak boleh diambil. Karena itu adalah kota yang dipersembahkan kepada Tuhan. Saya bacakan dulu misalnya Yosua 6, ya. Yosua 6 ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Ya, artinya seperti dipersembahkan. Dipersembahkan kepada Tuhan, artinya kalau yang bernyawa kemudian semuanya harus dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, dia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Kita tahu ceritanya, akan kemudian mengambil barang-barang tersebut.
Karena itu apa yang terjadi? Tuhan tidak menyertai umatnya, mereka berperang dengan Ai di pasal 7, walaupun Ai itu adalah kota yang sebenarnya tidak sebesar kota Yeriko, tapi mereka kalah. Karena apa? Karena Tuhan tidak menyertai mereka. Dan di ayat 12 Tuhan kemudian memberikan ancaman itu di ayat 12 bagian B. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Lihat nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Jadi ancaman Tuhan tentu saja adalah yang paling penting ya. Kita kalau mengancam seseorang pasti karena itu adalah hal yang begitu pentingnya. Kan itu kita melihat bahwa ancaman Tuhan pun adalah Tuhan tidak akan menyertai. Kan itu kita harus melihat bahwa penyertaan Tuhan harus kita lihat sebagai hal yang paling penting bagi kita orang percaya. Tidak ada gunanya kita kaya, tidak ada gunanya pelayanan kita berhasil kalau Tuhan tidak menyertai. Tapi saudara-saudara hati-hati, penyertaan Tuhan itu next kita melihat bersyarat dan tidak bersyarat. Ya, jangan berpikir bahwa Tuhan akan selalu menyertai umatnya dalam kondisi apapun. Tadi ingat setelah peristiwa lembu emas Tuhan mengatakan tidak akan menyertai. Setelah dosa akan Tuhan juga mengatakan tidak akan menyertai. Kan itu kita harus melihat bahwa Tuhan menuntut ketaatan umat agar ia terus dapat menyertai. Kita bisa lihat misalnya apa yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ingat ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada Yosua bahwa seperti dia menyertai Musa, dia akan menyertai Yosua. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat cara Tuhan menyertai Yosua, membuktikan bahwa benar-benar ya Tuhan itu menyertai Yosua seperti Musa, Tuhan itu melakukan dua hal yang tentu saja jemaat langsung akan ingat tentang Musa. Peristiwa pertama adalah penyeberangan Sungai Yordan. Ketika kita melihat penyeberangan Sungai Yordan, ya Tuhan menghentikan aliran sungai itu, tentu saja kita langsung mengingat penyeberangan Laut Teberau. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa penyeberangan Sungai Yordan itu boleh kita katakan sebagai miniatur dari penyeberangan Laut Teberau, membuktikan kalau Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Hal yang kedua adalah perjumpaan Yosua dengan Tuhan, yang Alkitab sebut sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan. Saya bacakan misalnya Yosua 5 dari ayat 13 sampai 15. Yosua 5 ayat 13, ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangan. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Nah, kenapa ketika Yosua bertanya kawan atau lawan, panglima bala tentara Tuhan itu mengatakan bukan? Karena kawan atau lawan menunjukkan kesejajaran. Dan Tuhan mau menyatakan dia bukannya sejajar dengan Yosua, perang itu bukannya mereka berkanan atau bersekutu, tapi itu adalah perangnya Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi orang Israel. Karena itu kenapa Tuhan mengatakan bukan, dan Yosua langsung mengerti, karena itu dia bersujud, menunjukkan dia mengerti bahwa panglima bala tentara Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 15, dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca perkataan, tanggallah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus, maka kita tahu itu persis merupakan kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada Musa ketika Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Musa di dalam semak belukar yang
menyala tetapi tidak termakan api. Ya, saya tunjukkan misalnya Keluaran 3. Keluaran 3, saya bacakan ya, Keluaran 3. Tuhan kemudian menyatakan seperti ini. Ya, saya tunjukkan dari ayat 3 deh ya, Keluaran 3 dari ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, kita bisa melihat pernyataan yang sama. Sekali lagi ini menunjukkan ya betapa Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Jadi jelas Tuhan menyatakan bahwa dia menyertai Yosua. Tetapi ketika kita balik lagi kepada Yosua 1, ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa dia akan menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa, saya bacakan misalnya Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan juga berkata di ayat 7 dan 8, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat enggak? Ketika engkau bertindak hati-hati, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Berarti keberhasilan Yosua itu juga bergantung apakah Yosua taat atau tidak menjalankan Taurat Tuhan, dan ini menunjukkan penyertaan Tuhan bersyarat. Tetapi bagian firman yang lain kita diberitahukan bahwa penyertaan Tuhan tidak bersyarat, ya, sehingga kita melihat misalnya Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, dan kata ini kemudian dikutip di dalam Ibrani, sehingga kita melihat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, apa artinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian penyertaan Tuhan itu bersyarat dan tidak bersyarat? Bersyarat dalam arti ketika kita tidak mau taat kepada Tuhan, Tuhan tentu saja tidak akan menyertai. Dan Bapak Ibu pada dasarnya kita tahu ya, karena itu kalau kita mau berdosa, berani nggak berdoa Tuhan menyertai. Tuhan, aku mau menipu orang, tolong sertai aku supaya tipuanku berhasil. Kira-kira Bapak Ibu Saudara berani nggak berdoa begitu? Nggak berani. Tuhan menyertai pasti penipuan kita gagal, betul nggak ya? Sehingga kita melihat bahwa kita sendiri tahu Tuhan tidak mungkin menyertai kita kalau kita berdosa atau mau melakukan dosa. Tapi di satu pihak, penyertaan Tuhan itu tidak bersyarat. Kalau kita bisa akhirnya masuk ke dalam kerajaan surga, itu adalah semata-mata karena Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang memelihara iman kita, Tuhan yang menyertai kita. Ya, karena itu kenapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita harus melihat penyertaan Tuhan itu bersyarat dan tidak bersyarat.
Nah, kemudian kita akan melihat hasil penyertaan Tuhan. Saya suka memakai contoh di dalam Perjanjian Lama ya, karena atau tokoh Alkitab lah ya, karena itu kemudian membuat doktrin yang kadang-kadang abstrak dan susah dimengerti menjadi sesuatu yang sangat realistis di dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan melihat contohnya dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf, terutama di dalam Kejadian 39. Kenapa secara khusus saya memilih perikop ini? Karena 4 kali, dan ini merupakan inklusio. Inklusio artinya pernyataan yang sama dinyatakan di awal dan di akhir sebuah kisah untuk menunjukkan kalau ini adalah satu kesatuan kisah ya. Ini adalah satu unit. Jadi di dalam Kejadian 39, 4 kali, dan ini merupakan inklusio, penulis menekankan Tuhan menyertai Yusuf ya, dan dia selalu berhasil di dalam segala yang dilakukannya. Saya bacakan Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi saudara-saudara jelas ya, ini kehidupan Yusuf di sini terutama Kejadian 39 adalah contoh jelas orang yang disertai Tuhan. Dan mari kita melihat next ya, hasil penyertaan Tuhan. Pertama-tama kita melihat ayat 2 sampai 4. Saya bacakan lagi dari ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, kalimat ini menunjukkan kalau Yusuf tinggal di rumah tuannya itu karena Tuhan menyertainya dan membuat dia berhasil, dan mungkin kita agak bingung. Bukankah seorang budak ya masuk akalnya tinggal di rumah tuannya? Kenapa ini dilihat sebagai sebuah keberhasilan, sebuah hasil penyertaan Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harus mengerti ya prinsip-prinsip di dalam kita menafsirkan Alkitab. Nah, salah satunya saya tunjukkan di sini. Penulis Alkitab tidak mungkin memberikan sebuah informasi yang tidak penting. Sekali lagi, penulis Alkitab tidak mungkin memberikan informasi yang tidak penting. Berarti semakin informasi itu kelihatan tidak penting, berarti ada yang penting yang hendak disampaikan. Sepertinya tidak penting, Yusuf tinggal di rumah Potifar. Bukankah itu adalah hal yang lumrah? Ternyata, saudara-saudara, Potifar itu punya ladang. Kalau saya bacakan ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, budak-budak di dalam dunia kuno itu bisa mempunyai jenjang karir yang sangat berbeda-beda ya. Kita jangan samakan semua budak itu adalah budak rendahan. Karena itu di dalam Alkitab budak juga bisa punya budak dan budak itu bisa kaya sekali. Contohnya hamba Saul atau budak Saul, Ziba, yang kemudian melayani Mephiboset ya. Dia itu punya 15 budak. Nah, saudara, di sini kita melihat, coba pikirkan ya, budak yang bekerja di ladang dan budak yang bekerja di rumah, yang mana yang lebih tingkatannya? Saya melihat yang bekerja di rumah. Karena apa? Karena budak yang bekerja di ladang paling ya bercocok tanam. Tapi yang bekerja di rumah belum tentu bersih-bersih loh. Bisa menjalankan administrasi. Dan lagi pula, ingat, Tuhan itu mau supaya Potifar memperhatikan Yusuf. Potifar adalah kepala pengawal raja. Sehingga tidak mungkin dia itu akan sering ke ladang. Ya, dia pasti sibuk sekali. Ladang pasti diserahkan kepada orang yang dipercayanya. Jadi kalau Yusuf tinggal di ladang,
Potifar tidak mungkin bisa memperhatikan dia. Karena itu Tuhan menyertai Yusuf, membiarkan atau membuat Yusuf kemudian bisa tinggal di rumah tuannya. Dan betul, tuannya kemudian memperhatikannya. Karena ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Ya, jadi Yusuf itu kemudian mendapatkan perhatian tuannya dan boleh melayani dia. Seorang yang kaya bisa punya ratusan budak, saudara-saudara, di dalam dunia kuno. Ya, kita tahu Abraham bahkan mempunyai budak yang bisa bertempur itu 318. Jadi nggak tahu tuh berapa ratus budak Abraham. Potifar adalah orang penting. Saya yakin budaknya setidak-tidaknya ratusan. Nah, di antara ratusan budak, kalau budak sampai bisa melayani tuannya secara pribadi, itu adalah budak yang sudah tingkatnya sangat tinggi. Karena itu kita bisa melihat bahwa betapa Yusuf itu langsung atau kemudian meningkat, ya, berhasil dalam pekerjaannya, dan bahkan kemudian di akhir ayat 4, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di dalam rumah Potifar. Kita juga bisa melihat hasil penyertaan Allah berikutnya adalah ternyata orang percaya, masih yang tadi ya, orang tidak percaya pun mengerti Yusuf disertai Allah. Karena ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ya, orang yang tidak percaya pun mengerti Yusuf disertai Tuhan. Dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain, ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, seharusnya memang ketika Tuhan menyertai kita, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, pelayanan pelita ini adalah tujuannya, saya rasa salah satu tujuannya adalah menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain, bagi gereja-gereja. Dan ini harus kita lihat sebagai apa yang kita perlu lakukan kalau Tuhan menyertai kita. Tapi hati-hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ya. Disertai Tuhan bukan berarti bahwa tidak ada tantangan. Walaupun betul sering sekali tantangan itu datang karena kelemahan kita, tapi ternyata tantangan bisa terjadi karena kelebihan atau kekuatan kita, dan itu yang terjadi pada Yusuf. Di akhir ayat 6 dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, dan gara-gara ini istri Potifar tergila-gila kepada dia. Coba kalau dia tidak seperti itu ya, misalnya manis sikapnya tapi jelek ya, jadi walaupun senang kalau dia bekerja, tapi saya yakin istri Potifar tidak akan tergila-gila. Atau elok parasnya tapi nyebelin gitu kan, pasti juga istri Potifar tidak akan tergila-gila. Tapi manis sikapnya, elok parasnya, waduh, kombinasi yang benar-benar sulit, yang mematikan lah ya, yang benar-benar sulit diabaikan ya, sehingga kita melihat kemudian istri Potifar tergila-gila kepada Yusuf. Kemudian next kita melihat apa artinya disertai atau hasil penyertaan Tuhan. Yusuf kemudian diberikan hikmat. Bapak Ibu sekalian, istri Potifar itu bukan cuma satu kali loh meminta Yusuf tidur dengan dia. Kalau cuma satu kali pasti saya yakin Yusuf pada waktu syok banget, langsung otomatis enggak ya. Tetapi setiap hari, dan saya bacakan misalnya ya, dia dikatakan seperti ini. Ayat 7, sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku.
Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara-saudara, bagi saya ini sebenarnya adalah godaan yang sangat luar biasa ya. Seperti saya katakan, kalau cuma satu kali pasti kita dengan mudah menolak. Tapi coba bayangkan, ketika itu sudah ke-10 kali diomongin, ketika ke-50 kali, kira-kira masih kaget nggak sih? Kan sudah nggak kaget. Mungkin sudah menganggap, wah ini sudah tidak terlalu serius. Karena itu sebenarnya ya, saudara-saudara, dosa yang setiap hari menjadi godaan kita adalah dosa yang kemungkinan besar kita sering jatuh. Kita orang Kristen jarang membunuh orang. Karena apa? Godaan membunuh itu tidak sering. Dan saya bayangkan mungkin kalau pernah kita itu begitu marahnya ingin membunuh, kita langsung cepat-cepat berdoa, Tuhan jangan sampai aku membunuh. Ya, tetapi kalau godaan untuk marah itu kan terjadi setiap hari. Kita menganggap ringan, karena itu kita jauh lebih sering jatuh di dalam godaan marah pada orang kan daripada membunuh. Nah, kenapa Yusuf bisa bertahan? Karena dia melihat dosa terutama dari perspektif Tuhan. Saya bacakan lagi ya, akhir ayat 9. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Tentu saja bukan berarti kalau Yusuf kemudian tidur dengan istri Potifar, dia tidak berdosa pada Potifar. Tapi terutama melihat dosa dalam perspektif terhadap Allah. Saudara-saudara tahu kenapa begitu? Karena kalau kita melihat hanya dari perspektif manusia, kita bisa tergoda untuk mengatakan bahwa kita boleh melakukan yang tidak baik itu. Saya berikan contoh yang sederhana. Si A kalau melihat kita selalu melengos, padahal kita adalah rekan kerja, tidak mau menyapa, ya. Padahal kita berusaha terus sopan menyapa. Lama-lama melihat sikapnya, kita mungkin berkata kepada diri kita sendiri, kalau begitu lain kali aku kalau melihat dia, aku tidak mau menyapa. Kalau kita melihat dari sisi manusia, kita bisa berpikir kita boleh untuk melakukan hal yang tidak benar. Tapi kalau kita melihat dari sisi Allah, Tuhan menyuruh kita harus memperlakukan atau bahkan mengasihi musuh, apalagi ini adalah rekan kerja, walaupun dia tidak suka dengan kita tidak punya alasan untuk kemudian tidak menyapa dengan baik atau tidak mengasihi. Karena itu kita melihat Yusuf diberikan hikmat melihat dosa terutama dari perspektif Tuhan, dan kemudian lari dari pencobaan. Ayat 11 dan 12. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, saudara-saudara, ini adalah hikmat yang perlu kita teladani. Kita sering jatuh di dalam dosa karena berpikir kita kuat menghadapinya. Saya berikan contoh yang sangat kecil deh. Kita sakit tidak boleh makan makanan tertentu, tapi kita ya berpikir nggak apa-apa, kita beli nanti kita kasih orang lain makan, keluarga makan, kita tidak akan makan makanan kesayangan kita yang tidak boleh kita makan. Tapi coba kita pikirkan ya, makanan kesayangan kita sekarang ada di depan mata. Walaupun tidak boleh makan, kira-kira saudara makan apa enggak? Kalau saya tahu tuh, saya bakal enggak kuat, saya bakal makan. Itu namanya mengundang pencobaan datang. Nah, itu yang sering kita lakukan, kan? Itu kenapa kita sering jatuh. Jadi adalah berhikmat untuk lari dari pencobaan. Ya, saudara-saudara, jangan mengundang pencobaan, kita harus lari dari pencobaan. Sekolah saya banyak sekali konselor ya, jadi mengkonseling orang. Dan kami mengerti sekali godaan itu bisa terjadi ya, hamba-hamba Tuhan misalnya. Kenapa bisa sampai berselingkuh dengan jemaat? Kita tahu bahwa itu
ya beberapa kali terjadi ada hamba Tuhan yang akhirnya berselingkuh dengan jemaat. Karena apa? Dimulai dengan counseling si jemaat, kemudian ada masalah dengan suami, mungkin datang untuk meminta nasihat, dan apa yang terjadi? Lama-lama kedua-duanya kemudian bisa menjadi terlibat secara emosi dan bahkan jatuh cinta, dan akhirnya bisa terjadi perselingkuhan. Karena itu kita harus tidak boleh membawa pencobaan itu masuk. Jadi kalau hamba Tuhan mau mengcounseling, ya, maka tidak boleh di tempat yang hanya mereka berdua saja. Jadi kalaupun di gereja harus misalnya di depan ada TU, ya, dan pintunya juga misalnya pintu kaca sehingga orang bisa melihat ke dalam, sehingga kalau ada niat untuk melakukan perbuatan yang tidak benar pun tidak ada kesempatan. Kita itu berdosa bukan hanya kalau kita mau, tapi karena ada kesempatan. Kita harus membuat sedemikian rupa sehingga kalaupun kita terjatuh dan berniat melakukan dosa, tidak ada kesempatan. Karena itu kita melihat Yusuf diberikan hikmat, lari dalam pencobaan. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa dia dapat menerima ketidakadilan dengan baik. Nah, ternyata Bapak Ibu dan Saudara sekalian, disertai Tuhan bukan berarti kehidupan ini lancar, bukan berarti tidak dapat dijahati orang. Kira-kira ya menurut Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Potifar tahu nggak sih kalau sebenarnya Yusuf tidak bersalah? Cara Alkitab bercerita sering sekali menarik ya. Coba saya bacakan misalnya ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu ini, maka bangkitlah amarahnya. Menarik, Alkitab dengan sengaja tidak berkata dengan siapa Potifar marah. Dan itu tentu saja tergantung dia percaya perkataan istrinya yang memfitnah Yusuf atau tidak. Nah, menurut saya Potifar tahu Yusuf tidak bersalah. Karena apa? Karena dia adalah seorang pengawal istana, ya, kepala pengawal raja. Sehingga dia kalau sampai benar-benar percaya Yusuf mau memperkosa istrinya, akan membunuh atau menghukum mati Yusuf. Dan yang sangat jelas adalah ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Saudara, Potifar memasukkan Yusuf ke dalam tempat tahanan raja. Berarti pejabat-pejabat tinggi. Ini adalah penjara elit, bukan penjara kriminal. Dan ini menunjukkan Potifar tahu Yusuf tidak bersalah. Tetapi kenapa Yusuf harus tetap dipenjarakan? Ya, kalau dia tidak memenjarakan Yusuf, istrinya sudah membuat heboh, semua orang sudah tahu, maka semua orang akan tahu bahwa istrinya yang mengejar-ngejar dan ingin tidur dengan Yusuf dan ditolak lagi. Tuh muka mau ditaruh di mana? Ya, karena itu kita melihat Potifar terpaksa memenjarakan Yusuf, tapi dengan sengaja memenjarakan di tempat tahanan raja supaya nanti Yusuf bisa bertemu dengan pejabat-pejabat yang bisa melepaskan dia. Berarti sekali lagi disertai Tuhan bukan berarti tidak dapat dijahati orang. Bahkan kenapa Tuhan perlu menyertai, berarti Tuhan mengerti banyak sekali bahaya yang bisa mengancam kita, termasuk kita diperlakukan dengan jahat oleh orang lain. Dan orang yang disertai Tuhan adalah orang yang dapat menerima ketidakadilan dengan baik, dan itu yang kemudian dilakukan Yusuf, ya. Sehingga di penjara pun saya yakin Yusuf tetap manis sikapnya, dan akhirnya kita melihat ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, sehingga kita bisa melihat pentingnya penyertaan Tuhan melebihi dari segala kesuksesan. Tetapi penyertaan Tuhan, saudara-saudara, bukan berarti kita tidak bisa dijahati orang. Nah, demikianlah penyertaan Allah yang ajaib di dalam perjanjian lama. Tuhan memberkati. Kini kita masuk dalam pemaparan sesi kedua. Dengan hormat, mari kita sambut Bapak Chandrahan, dosen teologi dan
Mulia. Oke, selamat siang ya Bapak Ibu semua. Ini senior-senior ya. Dan terima kasih juga untuk Bu Ina yang sudah memaparkan perjanjian lama ya. Saya akan memaparkan perjanjian baru. Nah, ini kalau kita lihat perjanjian baru ya, supaya tidak berlama-lama ya. Kalau kita lihat perjanjian baru, maka kita akan menemukan ini. Saya summary sedikit ya, tadi Bu Ina, perjanjian lama sudah jelas ya. Jadi penyertaan Allah dalam bentuk keajaiban kuasanya itu sampai dengan tabernakel, bahkan Allah berdiam di tengah umatnya itu ada. Jadi itu perjanjian lama ya. Dan juga nanti rumah Tuhan itu dipahami sebagai tempat di mana Allah itu berdiam ya. Secara bangunan itu bait suci. Nah, di perjanjian baru, nah ini kita masuk perjanjian baru ya. Perjanjian baru itu nanti gini. Ini kalau di perjanjian lama Allah menjanjikan menyertai umatnya dan nanti bukan kulminasi ya, bentuk wujud fisiknya itu adalah bait suci. Tabernakel Allah berdiam di situ. Nah, perjanjian baru penggenapan penyertaan Allah itu bukan lagi kepada rumah Tuhan atau something ya, tetapi menjadi seseorang. Jadi penggenapannya itu bahwa dulu mereka fokus sentral dari semua ibadah orang Yahudi itu, orang Israel itu adalah rumah Tuhan ya, rumah Tuhan. Tapi di perjanjian baru setelah Yesus nanti menggenapi, maka pusatnya itu tidak lagi kepada bait suci atau kepada rumah Tuhan, tetapi kepada Yesus Kristus. Dan itu di Kolose 1:19 ada ya, karena seluruh kepenuhan Allah itu berkenan tinggal atau diam di dalam Kristus Yesus. Disitulah jadi di perjanjian baru ya, pusat atau orientasi dari kehidupan orang percaya itu ada pada pribadi Yesus Kristus. Pribadi dan karyanya ya, itu kita harus tahu dulu. Jadi disertai itu dalam fokusnya itu adalah dalam Kristus Yesus. Nanti saya jabarkan ya. Nah, di dalam Injil ya, ini jadi secara garis besar itu kita harus pahami bahwa perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Ya, rumah Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Sekarang Yesus Kristus yang adalah seluruh kepenuhan Allah itu tinggal di dalam diri Tuhan Yesus itu sekarang tinggal di tengah-tengah manusia. Nah, itu penyertaan Allah yang terlihat ya di dalam perjanjian baru. Nah, secara istilah itu di Yohanes 1:14 itu ada ya, skenoo. Jadi itu artinya tinggal atau hidup berdiam. Itu Yohanes 14 ya. Jadi dan kata ini sebetulnya merupakan alusi ya, mengingatkan kita kepada tabernakel di perjanjian lama, yaitu Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Sekarang Yesus Kristus tinggal di tengah-tengah manusia. Ini merujuk kepada tadi Bu Ina sudah kasih tahu ya, kepada Shekinah, yaitu awan kemuliaan yang terlihat ya. Itu dulu awan kemuliaan Shekinah itu terlihat sebagai awan. Sekarang ya, Shekinahnya kemuliaannya ya Tuhan Yesus itu. Jadi pergeserannya jauh sekali dari something rumah Tuhan yang merupakan mati benda ya menjadi pribadi ya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya Shekinah kemuliaan Allah yang dulu terlihat tabernakel sekarang itu sudah ada dalam Yesus Kristus, dan Yesus ini tinggal atau hidup di tengah-tengah manusia. Jadi tubuh kita ini orang yang percaya, tubuh orang percaya itu adalah baitnya Roh Kudus. Itu di 1 Korintus 6:19 itu jelas ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Jadi Allah selalu hadir hidup dalam diri orang percaya. Jadi implikasi bahwa Allah menyertai kita itu bahwa Yesus itu memang hidup di tengah-tengah manusia. Lalu Yesus mati, bangkit, terus naik ke sorga, dan Roh Kudus itu nanti diberikan kepada kita untuk diam di dalam kita. Itulah implikasi ya, konsekuensi dari penyertaan Allah. Oleh sebab itu Allah itu selalu hadir hidup dalam diri orang percaya. Jadi orientasi itu bukan lagi kepada building ya, kepada bangunan, tetapi kepada orang percaya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, perjanjian baru, di dalam Injil itu jelas sekali ya, Matius 1:23 itu jelas sekali. Itu kita mungkin sudah tahu semua ya, ada kata Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Matius 28 ayat 20,
Jadi di Matius 1 ayat 23 itu adalah Allah menyertai kita, Immanuel. Di Matius 28:20 Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi seperti tadi Bu Ina sudah jelaskan, jadi Matius itu dibuka, awalnya dibuka dengan Immanuel, Allah menyertai kita, lalu ditutup dengan Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya. Jadi itu adalah inkursio, itu adalah tema besar dari Injil Matius bahkan, yaitu Allah menyertai umatnya. Allah menyertai umatnya, Yesus menyertai murid-muridnya. Jadi Markus, saya lewatkan ya. Di Lukas itu nanti ada ya, Lukas juga ada. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Jadi di Lukas itu nanti juga mencatat bahwa Yesus hidup tinggal, nanti Yesus itu akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa kepada murid-muridnya. Jadi sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tertinggi. Yohanes jelas sekali, firman itu telah menjadi manusia dan diam, tinggal atau hidup di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Di Kisah Rasul juga sama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi perhatikan bahwa Allah menyertai itu tidak hanya di dalam diri kita saja, bahkan Allah menyertai sampai kepada akhir zaman. Yaitu di Matius 28 itu akhir zaman, di Kisah Rasul sampai ujung bumi, bahkan dalam kategori waktu Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam kategori geografi Allah menyertai kita sampai ke ujung bumi. Apa yang disertai? Yang disertai itu adalah kuasa. Jadi kalau kita baca Matius 28 itu sebelum nanti aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, Tuhan Yesus mengatakan itu. Di ayat 18 itu 17-18 nanti Tuhan Yesus mengatakan begini, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Jadi yang Tuhan itu akan menyertai kita dengan kuasanya. Itu klop dengan Kisah Rasul 18, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk apa? Untuk mengabarkan Injil sampai mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Kuasa itu juga akan menyertai kita dalam kategori waktu sampai kepada akhir zaman. Jadi di Injil itu jelas sekali ya. Konsep bahwa di perjanjian lama itu fokusnya kepada Allah yang menyertai umatnya, nanti di perjanjian baru juga sama. Di perjanjian baru fokusnya itu kepada Yesus Kristus, kuasanya yang akan menyertai orang percaya sampai pada akhir zaman, bahkan sampai pemberitaan Injil ke ujung bumi. Itu jelas, itu masih konsisten. Jadi itu yang berkesinambungan dan itu tidak pernah, karena seperti Bu Ina tadi katakan, itu paling utama, paling penting, jadi tidak mungkin Tuhan itu langsung bergeser ke poin kedua. Justru yang paling penting ini yang nanti akan terus ada. Itu di Injil, ya. Injil mencatat jelas sekali. Dan kalau kita lihat surat Paulus ya, mungkin ada, kita selama ini mungkin kurang perhatian ya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, di semua surat Paulus, semua surat Paulus selalu ada frase ini. Roma 1 ayat 7 jelas, kasih karunia menyertai kamu. Semuanya ada namanya menyertai kamu. 1 Korintus 3, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita mungkin tahu bahwa Paulus itu sangat banyak sekali ya ajaran-ajaran tentang iman Kristen atau doktrin-doktrin yang memang sangat baik. Tapi pernah nggak kita sadari bahwa selalu ada frasa menyertai kamu. Ini bukan seperti tape recorder ya. Ini seorang Rasul Paulus itu bukan orang yang mengulang-ulang tanpa ada alasan ya. Seperti tadi Bu Ina bilang, Alkitab tuh kalau mencatat sesuatu itu bukan karena itu ya sudah biasa, tetapi pasti ada yang penting yang memang mau dicatatkan. Jadi tidak ada yang namanya tidak penting tuh main taruh aja di Alkitab supaya tambah banyak, bukan. Jadi pada waktu Paulus menulis pun dia tahu kok, kasih karunia menyertai kamu. Jadi konsep bahwa Yesus sudah mati, mati, bangkit, naik ke sorga, sekarang Roh Kudus turun, diberikan murid-muridnya. Paulus, ini kan kira-kira surat ini kan antara tahun 50-an sampai 60-an ya. Jadi kira-kira 20-30 tahun setelah Yesus mati, Paulus mati, bangkit dan naik ke sorga. Itu Paulus masih memahami konsep ini dengan baik, yaitu ada penyertaan. Meskipun di sini tidak dikatakan Allah menyertai, tapi kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus.
Jadi Allah, Bapa dan Tuhan Yesus memberikan kasih karunia dan damai sejahtera terus menyertai kita. Dan kita tahu bahwa kasih itu tidak dimiliki oleh manusia. Kasih itu berasal dari Allah. Dan damai sejahtera itu jelas sekali. Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Jadi dua ini merupakan sifat Allah yang paling esensial, ya, yang akan menyertai kita. Ini selalu konsisten ada di dalam salamnya, ya, bahkan di tengah, di akhir juga ada. Galatia 1, surat di mana Paulus itu sangat emosional di sana, tetap masih ada kasih karunia menyertai kamu. Dan damai sejahtera dari Allah juga sama menyertai kamu. Perhatikan ya, itu jadi Paulus itu meskipun surat yang sangat emosional di Galatia, dia sebetulnya sangat marah, ya. Tapi masih ada konsep yang jelas di dalam pikirannya bahwa ini selalu akan menyertai gerejanya, menyertai orang percaya. Tidak mungkin tidak ini. Demikian juga Efesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikian juga Filipi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Paulus itu tidak pernah ketinggalan. Kolose 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. 1 Tesalonika, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Juga 1 Tesalonika 5:28 di akhir. Di surat 2 Tesalonika juga ada. 1 Timotius juga ada. Bahkan surat yang sifatnya bukan kepada jemaat, kepada personal pun, ya, Paulus tidak pernah ketinggalan untuk mengatakan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di akhirnya, di akhir surat 1 Timotius juga sama. 1 Timotius 6:21 juga sama, bahwa kasih karunia akan menyertai kamu. Demikian juga surat kepada Timotius yang kedua juga ada, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kamu. Demikian juga Filemon. Filemon surat yang hanya satu pasal saja, itu Paulus tidak pernah ketinggalan menyisipkan prinsip penting ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Penyertaan Allah selalu menjadi awal dari semua surat-surat Paulus. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan ini. Sebelum saya memberitahukan tentang pengajaran-pengajaran penting, memberikan nasihat, memberitahukan penggembalaan kepada kalian harus ingat dulu bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu selalu menyertai kamu. Di dalam konteks penyertaan inilah saya memberikan semua nasihat pengajaran teologi saya. Kira-kira Paulus itu, bagi saya ya, dia ingin mengatakan seperti ini, yaitu tadi. Jadi sebelum saya kasih nasihat teologi, nasihat yang sifatnya itu membuat kamu menjadi sadar, ya, tahu pengajaran yang benar, kamu harus tahu bahwa Allah kita itu selalu menyertai kamu. Itu poin penting, ya. Bahkan surat kepada jemaat maupun kepada personal Timotius dan Filemon itu tidak pernah Paulus ketinggalan konsep ini. Konsep yang sangat penting bahwa Allah menyertai umatnya. Meskipun Paulus bukan orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia mendapat pewahyuan itu terakhir, tapi dia tidak pernah ketinggalan. Bagaimana surat lain? Nah, kita lihat ya, Ibrani. Ya, kalau kita tidak mau masukkan Ibrani, Paulus yang tulis, ya. Kalau kita mau tahu Paulus tulis juga sama. Ibrani 13:25 akhir itu dikatakan kasih karunia menyertai kamu sekalian. Jadi surat Ibrani pun tetap, ya, kalau kita pakai surat Ibrani ini ada anonim, maka itu tetap mencantumkan kasih karunia menyertai kamu. Kita semua tahu bahwa kasih karunia itu tidak pernah dimiliki oleh manusia. Itu adalah punya Allah. Itu mewakili diri Allah sendiri. Allah yang adalah kasih itu sendiri. Nah, 1 Petrus pasal 5:18 waktu di akhir surat pertama juga sama. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus. Perhatikan ya. Petrus jelas sekali, orang yang hidup bersama-sama dengan Yesus tahu bahwa memang Yesus meninggalkan damai sejahtera. Jadi kalau kita di dalam Kristus, maka damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus itu selalu ada menyertai kita. Surat Yohanes juga yang kedua ada, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Perhatikan ya, Yohanes adalah murid yang di Injilnya dicatat murid yang dikasihi Yesus. Itu orang
ini adalah rasul yang sangat dekat dengan Yesus, yang sangat tahu, sangat kenal. Konsepnya sama persis dengan Paulus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Nah, perhatikan ya, jadi konsistensi semua orang yang menjadi rasul waktu mereka menuliskan suratnya, itu mereka sangat tahu, sangat sadar bahwa ini konsep awal yang harus selalu diingat oleh jemaat sebelum nanti mereka mendapat nasihat-nasihat teologi, nasihat-nasihat bagaimana iman itu menolong mereka menjalani hidup yang tidak mudah. Ini poin yang sangat penting. Surat Yohanes ketiga juga sama. Damai sejahtera menyertai kamu. Jadi, Wahyu Yohanes yaitu bicara mengenai semua Tuhan Yesus datang kedua kali, juga awalnya dibuka dengan apa? Wahyu 1 ayat 4 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari apa? Dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah. Jadi, perhatikan bahwa semua surat yang ditulis, Injil dan surat ditulis, semua itu memahami bahwa ada satu konsep dasar yang mendahului bahkan menjadi pusat dari semua ajaran-ajaran yang turunannya, yaitu bahwa Allah menyertai. Allah menyertai, kalau di Perjanjian Lama kita lihat di Yusuf itu dengan hikmat, dengan kesabaran, dengan kerelaan untuk menderita. Di sini menyertai dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Nanti kalau kita baca masing-masing surat, kita tahu bahwa penyertaan kasih karunia dan damai sejahtera dan rahmat itu akan menolong umat untuk dapat menjalani kehidupan yang sangat sulit. Penganiayaan, disiksa, dibunuh bahkan ya, menjadi martir, semua itu bisa kuat dijalankan oleh karena apa? Oleh karena ada penyertaan damai sejahtera dan kasih karunia dari siapa? Dari Allah, yaitu diri Allah sendiri. Yang apa? Ditandai dengan apa? Dengan Roh Kudus yang memang tinggal di dalam kita. Ditaruhlah diri kita, orang percaya pada Yesus itu ditaruhlah Roh Kudus supaya Roh Kudus tinggal dalam kita. Itulah yang nanti menjadi materai ya. Materai itu semacam jaminan bahwa kita itu dapat keselamatan kekal. Perhatikan bahwa Allah tinggal dalam kita, Roh Kudus itu tinggal dalam kita, dan kita, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, itu menjadi jaminan bahwa kita mendapat keselamatan. Perhatikan bahwa konsep Allah menyertai itu konsep yang sangat besar dan mewakili dan masuk kepada semua aspek hidup kita. Jadi perhatikan ya, implikasinya apa? Kalau Allah menyertai kita sehebat ini, bahkan dalam surat-surat pengajaran pun didahului dengan konsep yang sangat penting ini, yang menjadi pusat dari kehidupan atau iman orang percaya, ada implikasinya. Konsekuensinya bahwa penyertaan Allah itu sebetulnya ada dalam seluruh aspek kehidupan orang percaya. Oleh karena apa? Oleh karena adanya Allah, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam diri orang percaya. Jikalau Yohanes di dalam pasal 1:14 dikatakan bahwa firman menjadi manusia ya, dan tinggal di tengah-tengah kita, Allah Yesus tinggal di tengah-tengah manusia, maka kita orang percaya Allah tinggal di dalam diri kita dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita. Itu sangat penting ya. Ini pertama sangat penting, sehingga seluruh aspek hidup kita itu ya, itu ada dalam penyertaan Allah. Jadi bukan hanya hari Minggu saja kita mau ke gereja itu Allah berdiam, tapi sepanjang waktu ya. Kalau McDonald itu 24/7 ya, ini 24/7 McDonald 24/7, 24 jam 7 hari dia buka tokonya. Kalau ini Allah menyertai kita 24/7 bahkan sampai akhir zaman. Yang kedua, penyertaan Allah dalam hidup orang percaya itu tidak hanya disertai lalu ngapain? Itu adalah untuk menjadi saksi atas kuasa Tuhan. Jadi amanat agung dan apa yang dikatakan di Kisah Rasul ya, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi, itu jelas sekali. Allah menyertai hidup orang percaya supaya hidup orang percaya ini dapat menjadi saksi akan apa? Akan kuasa Tuhan yang mengubah orang pendosa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah implikasi kedua. Jadi pada waktu Allah itu menyertai kita dengan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, itu bukan, sekali lagi ya, tadi Bu Ina sudah katakan, jadi bukan supaya kita itu melampaui menikmati hal-hal kefanaan, bukan ya. Jadi melampaui hal-hal kefanaan itu.
lebih utama dari kesenangan atau dari kenikmatan yang sifatnya itu kefanaan ya, dunia ini saja. Tapi penyertaan itu supaya kita menjadi saksi akan kuasa Tuhan. Jadi Allah menyertai kita itu supaya hidup kita ini, hidup kita seutuhnya ini, seluruhnya itu dapat menjadi saksi akan kuasa Tuhan yang bekerja. Sehingga hidup kita itu nanti menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dan orang bisa melihat dan orang bisa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, penyertaan itu merupakan kekuatan terbesar dalam menjalani hidup yang benar. Surat contohnya adalah surat Petrus itu, nanti kita tahu bahwa surat Petrus ditujukan pada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan. Dan konsep awal bahwa Allah menyertai mereka dengan disertai dengan semua pengajaran, semua nasihat-nasihat yang mereka harus pahami dengan baik, itu menjadi kekuatan terbesar dalam mereka menjalani hidup benar. Ingat ya, hidup benar bukan seperti Ibu Ina, saya tidak mengulangi lagi, seperti Ibu Ina sudah katakan, hidup benar bukan berarti tidak ada tantangan, banyak. Hidup seorang Paulus itu terlalu banyak tantangan. Hidup seorang Rasul Petrus terlalu banyak tantangan. Semua rasul, maaf ya, meninggalnya itu mengenaskan, menjadi martir. Tapi mereka dapat menjalaninya dengan hidup yang benar. Dari mana? Ya, karena ada pernyataan Allah. Itulah kekuatan terbesar bagi orang percaya, dimulai dengan para rasul, dan kita sekarang orang percaya, supaya dapat menjalani hidup yang benar. Sekaligus tidak hanya kekuatan, tetapi juga penghiburan terbesar. Di tengah-tengah kondisi hidup yang makin sulit ya, sebetulnya kalau kita mau jujur ya, kita butuh apa sih? Kita butuh penghiburan. Penghiburan bisa disediakan siapa? Medsos? Nggak mungkin ya, Bapak Ibu, nggak mungkin. Bisa disediakan oleh manusia. Tidak mungkin manusia itu bisa menghibur kita, itu ada batasnya. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, Allah yang tinggal dalam kita, menyertai kita kemanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, kapanpun waktunya, itu adalah penghiburan terbesar menjalani kehidupan yang tidak semakin mudah. Semakin sulit hidup kita jalani, makin susah hati kita. Siapa yang dapat menghibur? Tidak ada, kecuali Allah yang memang tinggal di dalam diri kita. Tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini, rumahnya Roh Kudus ini, Allah yang tinggal dalam kita, itulah yang menjadi penghiburan kita. Bahwa ada Allah yang selalu menyertai kita, sehingga kita selalu bisa berdoa kapan saja. Kita bisa memohon hikmat kapan saja. Kita bisa memohon apa saja supaya kita dapat menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kita selalu mendapatkan penghiburan. Itu penting ya, kekuatan dan penghiburan. Ini adalah 4 indikasi bahwa kalau kita bicara Allah menyertai kita, inilah yang harusnya 4 konsekuensi inilah yang harusnya kita pahami ya, kita dapatkan ya. Nah, penyertaan Allah dan gereja. Sekarang kita masuk gereja ya. Ingat ya, sekarang ya, gereja itu bukan rumah Tuhan seperti di Perjanjian Lama. Ingat ya, saya ingin katakan bahwa gereja itu bukan rumah Tuhan seperti Perjanjian Lama. Jadi rumah Tuhan Perjanjian Lama itu adalah rumah di mana tempat Tuhan itu berdiam, tinggal. Supaya nanti menjadi simbol bahwa Allah menyertai umatnya. Ini meskipun nanti di Perjanjian Baru orang-orang Israel, orang Yahudi tetap saja masih memahami secara keliru. Tapi kita tidak. Gereja secara fisik itu adalah rumah, ya, rumah ibadah. Seperti Bu Ina tadi bilang, rumah untuk kita beribadah. Ingat ya, jadi gereja secara fisik adalah rumah ibadah. Nah, hakikat gereja apa sih? Hakikat gereja itu adalah orang percayanya. Kenapa? Karena di dalam diri orang percayalah Roh Kudus itu tinggal, Allah itu tinggal. Maka hakikat gereja itu adalah orang percaya. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu dia. Karena Roh Kudus itu selalu akan menuntun kita kepada Yesus. Jadi Allah Bapa memang ingin meninggikan Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus ditinggikan, dan Roh Kudus juga sama membawa kita percaya kepada Yesus. Jadi Yesus itu selalu menjadi fokus dari hidup orang percaya. Percaya kepada Yesus menjadi fokus. Hakikat gereja itu adalah orang percaya. Kedua, hakikat gereja itu adalah tubuh Kristus. Setiap orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Kita semua itu adalah anggota tubuhnya. Nah, persekutuan orang percaya, nah ini komunal ya di sini ya.
Jadi persekutuan orang percaya itu adalah tempat persekutuan. Jadi hakikat gereja itu adalah orang percaya itu bersekutu. Nah, tempat persekutuannya itulah gereja. Lalu bagaimana memahami? Maaf ya, kalau kita tetap memakai rumah Tuhan, maka kita harus membuat klarifikasi yang sangat penting. Ya, kalau tidak nanti kita terjebak dalam kesalahan yang sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena di dalam konsep perjanjian lama, rumah Tuhan itu sudah bukan bait suci, sekarang sudah tidak ada. Sejak Yesus datang, maka tidak lagi rumah Tuhan itu diperlukan. Karena Yesuslah menjadi fokusnya. Dialah kepenuhan dari diri Allah. Dialah di mana kemuliaan Allah itu saudara penuh itu ada di dalam Tuhan Yesus dan tinggal di dalam kita. Pada waktu kita percaya pada Yesus, Allah memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi kita harus pahami, kalau kita mau memakai terminologi rumah Tuhan, walaupun saya sangat tidak menganjurkan ya, maka kita harus tahu rumah Tuhan itu harus dipahami adalah tempat di mana orang-orang percaya bersekutu. Alkitab jelas mengatakan, kalau ada 2-3 orang berkumpul bersekutu, maka Tuhan itu hadir. Tetapi Tuhan bukan tinggal di situ. Jadi seolah-olah itu tempat tinggalnya Tuhan, seperti di Perjanjian Lama. Bahwa Tuhan hadir, rumah di mana orang-orang percaya bersekutu, lalu Tuhan hadir, karena orang percaya bersekutu di sana, maka Tuhan itu otomatis akan hadir di sana. Itulah rumah kehadiran Tuhan, rumah tempat ibadah, tempat di mana orang percaya hadir dan Tuhan itu hadir di sana. Jadi kita harus pahami bahwa rumah Tuhan itu ya, sebaiknya memang tidak digunakan ya, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang fatal ya. Jadi rumah ibadah gereja sekarang itu adalah rumah ibadah. Kalau saya ditanya, apakah rumah ibadah penting? Sangat penting, karena rumah di tempat di mana orang percaya bersekutu, di situ Tuhan hadir, maka kita betul-betul mesti ya, seharusnya itu memang sudah menjaga supaya memang menjadi tempat persekutuan yang betul-betul sebagai persekutuan orang percaya untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi fokusnya tetap adalah Tuhan, persekutuan orang percaya fokusnya tetap adalah Tuhan, ibadah kita itu adalah God oriented dan kita berkumpul beribadah kepada Tuhan. Penting nggak tempatnya? Penting. Tetapi tidak lagi dipahami sebagai tempat di mana Tuhan itu tinggal di situ. Tidak ya, tetapi itu adalah tempat di mana orang percaya bersekutu dan itu adalah gereja. Persekutuan orang percaya selalu Tuhan itu hadir di sana. Karena Tuhan itu tinggal di dalam diri orang percaya. Itu sebabnya 2-3 orang saja berkumpul, pasti Tuhan hadir. Apalagi kalau ada sampai 15, 20, 30, 40, 50, 60. Penting rumah gereja, rumah ibadah penting nggak? Penting. Bukan tidak penting, bukan berarti diabaikan, bukan. Penting, karena itu tempat di mana orang percaya bisa bersekutu. Tetapi fokus utama tetap bukan rumah ibadahnya. Fokus utama tetap adalah pribadi Yesus Kristus yang kita imani. Dan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri kita. Kita menjadi batu kudus. Disitulah nanti kita akan mewujudkan, ya, memanifestasikan hidup sebagai orang yang disertai oleh Allah. Contoh di dalam Perjanjian Lama sudah ada Yusuf ya. Perjanjian Baru, saya rasa Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu seorang Paulus yang hidupnya sepanjang hidupnya sampai dia mati dipenggal sebagai martir dipenggal kepalanya, dia itu hidupnya selalu penuh dengan semua kesulitan. Seperti tadi Bu Ina sudah katakan, hidup orang yang disertai Allah tidak otomatis mulus dan itu bahkan mungkin tidak pernah mulus. Semua kesulitan itu Paulus bisa lewati. Paulus bahkan bisa di Kisah Rasul sampai dikatakan memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan tanpa hambatan. Kenapa? Karena dia tahu dan dia sadar dan dia pegang keyakinan bahwa Allah menyertai dia. Sehingga kemanapun dia lakukan pemberitaan Injil, kesulitan apapun tidak pernah menghentikan dia untuk mengabarkan Injil. Karena dia tahu Allah menyertai dia. Kuasa Allah memberikan kekuatan bagi dia. Kuasa Allah menyediakan penghiburan pada waktu dia ditinggal, tidak ada siapa-siapa, dia harus dipenjara sendirian.
mau nggak mau siapa yang menghibur? Tidak ada yang lain kecuali Roh Kudus yang tinggal dalam dia, yang menghibur dia. Jadi penyertaan Allah itu nanti akan memberikan kekuatan bagi dia, sekaligus penghiburan pada waktu dia harus menjalani hidup yang sangat sulit. Dia punya keberanian, dia akan penghiburan pada waktu kesulitan-kesulitan itu terus berdatangan. Sampai akhirnya dia mengabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Perhatikan ya, penyertaan Allah yang sama juga ya, kepada 12 rasul ini, bayangkan ya, bagaimana mungkin 12 rasul bisa mengabarkan Injil ke seluruh dunia ya, sampai sekarang tuh miliaran orang bisa percaya. Kalau kita mau jujur ya, sangat sulit sekali. Zaman sekarang, kita punya 12 anak buah itu nanti bisa memberitakan pesan kita kepada seluruh dunia. Itu tidak mungkin bisa dikerjakan. Dengan media internet sekarang begitu masif pun, saya yakin tidak mungkin dikerjakan. Apalagi zaman dulu. Bagaimana mungkin 12 orang bisa memenangkan seluruh dunia bagi Tuhan. Meskipun sekarang masih banyak orang yang belum mendengar Tuhan Yesus, tetapi kita tahu bahwa setidaknya secara jumlah kuantitas orang Kristen memang masih paling banyak di dunia ini. Jadi kita harus ingat ya, penyertaan Allah yang sangat esensial ini justru menjadi kekuatan bagi orang-orang sejak zaman saya pakai perjanjian baru ya, sejak zaman para rasul turun ke bawah, terus ini menjadi kekuatan mereka untuk bisa mengabarkan Injil. Dan kita hari ini orang-orang yang bisa mendapat keselamatan dengan percaya pada Yesus dari apa? Dari penyertaan Allah kepada orang-orang yang sebelum-sebelum kita itu, yang membuat mereka punya kekuatan memberitakan Injil dan punya dihiburkan pada waktu mereka mengalami kesulitan. Nah, itu dari saya perjanjian baru ya. Jadi perhatikan baik-baik bahwa saya yakin bahwa pernyataan Allah itu sampai sekarang pun ya, dan terus nanti sampai akhir zaman itu justru akan menjadi hal yang paling esensial, paling utama dalam hidup orang percaya. Itu adalah keajaiban yang paling besar yang dikerjakan oleh Allah. Tidak ada orang yang dapat menyertai, tidak ada manusia yang dapat menyertai manusia lain 24 jam sampai akhir zaman. Tidak ada, kecuali Allah sendiri. Dan Allah sedang mengerjakannya dan akan terus mengerjakannya sampai pada akhir zaman. Nah, saya berharap penyertaan konsep ini, penyertaan Allah ini, keyakinan ini, pemahaman ini selalu akan menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani hidup yang menjadi saksi Tuhan dan menjadi penghiburan kita pada waktu kita menjalani hidup benar, tetapi kita menemui begitu banyak kesulitan, tantangan di depannya. Itu dari saya. Ya, saya rasa cukup saja, karena ini sudah jam 12 lewat juga ya. Ini sudah lama. Terima kasih.